Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah dunia maya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama mudah-mudahan kita semuanya dimanapun Anda berada selalu dimurahkan rezekinya, diberkahi usianya, dan yang paling terpenting adalah diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat dunia maya dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya pada kali ini, dan terima kasih yang sudah selalu like, men-share, dan terutama yang sudah mensubscribe video saya. Terima kasih banyak, dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan di channel Muhammad Solehan. Mudah-mudahan setiap subscribe yang Anda lakukan, sahabat-sahabat, dapat memberikan semangat baru, energi baru untuk saya pribadi dalam hal-hal membuat konten-konten yang jauh lebih bermanfaat. Para kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lokasi Masjid Agung Al-Mubarak, salah satu masjid center di Kabupaten Toli-Toli, masjid besar. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sangat menarik. Tema ini adalah nasihat yang begitu indah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada 4 nasihat dari sahabat radhiyallahu anhum. Nasihat ini tidak bisa diukur dengan ukuran keduniaan. Nasihat ini tidak bisa dibeli dengan keduniaan pula, dan nasihat ini tidak bisa dibandingkan dengan keduniaan pula. Nasihat ini amat begitu berharga, nasihat ini amat begitu mulia, dan nasihat ini adalah nasihat yang dimana kita yang saat ini sebagai umatnya Nabi Muhammad memerlukan nasihat itu, dan sekaligus mudah-mudahan dapat kita mengilhami nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum. Cerita-cerita sukses para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak terlepas dari 4 nasihat ini yang selalu diamalkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para hadirin kaum muslimat dimanapun Anda berada, suatu kali para sahabat radhiyallahu anhum pernah memberikan wajengan, memberikan nasihat. Yang pertama, kata para sahabat radhiyallahu anhum, ada 2 hal. Jadi ada 4 hal, ada 4 indikator, 4 poin yang diberikan untuk kita, sekaligus sudah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, poin pertama adalah ada 2 hal yang dimana 2 hal ini tidak abadi dalam diri seorang muslim. Ada 2 hal yang dimana 2 hal ini jikalau dimiliki sekarang oleh manusia, semuanya itu tidak abadi. Mungkin kita bertanya-tanya, apa ya 2 hal itu? Yang pertama, kata sahabat radhiyallahu anhum, adalah masa muda, dan yang kedua adalah masa kuat. Jadi masa muda dan masa kuat, kedua hal ini yang dimiliki, yang dirasakan oleh kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya manusia, semuanya itu tidak bersifat abadi, atau bahasa yang mudah dimengerti, bersifat tidak kekal di dalam diri manusia. Masa muda dan masa kuat.
Kemudian poin yang kedua, kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada dua hal yang dimana dua hal ini dapat bermanfaat untuk diri manusia. Ada dua hal yang dimana jikalau dua hal ini dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan sangat bermanfaat ia hidup di dunia ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah akhlak yang baik. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Yang kedua adalah hati yang bersih. Jadi ada dua hal yang dapat menghiasi manusia sehingga manusia itu akan menjadi manusia yang terbaik di dunia. Yang pertama adalah akhlak yang baik, dan yang kedua adalah hati yang bersih. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan ada dua hal yang dapat mengangkat derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang dapat mengangkat derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama kata sahabat, suka tolong menolong, selalu tolong menolong. Dan yang kedua adalah memiliki sikap atau sifat tawadu, rendah diri. Suka tolong menolong dan merendah diri, ini adalah merupakan sikap yang dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang terakhir, poin yang keempat, ada dua hal yang dapat menolak bala. Jadi ada dua hal yang dapat menolak musibah jatuh di daerah tempat tinggal kita. Penasaran? Yang pertama kata para sahabat, kalau mau musibah itu tidak datang, tidak turun di tempat tinggal kita, maka yang kita lakukan adalah perbanyak silaturahim. Perbanyak silaturahim, dan yang kedua adalah perbanyak sedekah. Kedua hal ini, silaturahim dan sedekah, adalah salah satu gambaran yang bisa menolak bala. Kedua hal ini merupakan gambaran yang sudah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Musibah tidak akan turun di tempat tinggal kita manakala silaturahim selalu kita jaga dan sedekah selalu kita jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dermawan. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum melanjutkan, hadirin, ada yang unik dalam diri manusia. Tadi ada dua hal yang dapat mengangkat derajat manusia. Ada dua hal yang tidak kekal dalam diri manusia. Ada dua hal yang dapat menghiasi kehidupan manusia. Bahkan ada dua hal yang dapat menolak bala, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian para sahabat melanjutkan melihat keunikan manusia. Kata para sahabat, ada yang unik dalam diri manusia. Apa uniknya? Uniknya adalah, kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu ketika di masa-masa muda. Kalau masa biologisnya masa puber. Uniknya ketika kita berada pada fase masa muda, masa puber, di sini kita memiliki kekuatan dan kita memiliki waktu. Apapun yang bisa kita kerjakan, waktu kita mau ke sana, mau kemari, semuanya bisa kita prioritaskan, bisa kita lakukan. Tapi kelemahan kita adalah, di satu sisi kelemahan kita, meskipun kita punya kekuatan, meskipun kita punya waktu, akan tapi kita tidak memiliki harta. Ini masa-masa remaja atau masa-masa puber. Ini yang unik, punya waktu, punya kekuatan, tapi tidak ada harta. Kemudian yang kedua,
keunikan yang kedua kata para sahabat adalah masa bekerja. Di sini Anda bekerja, Anda punya kekuatan, Anda punya harta. Karena Anda bekerja, Anda punya kekuatan, Anda bisa angkat ini, Anda bisa urus ini, Anda bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Anda. Tapi kelemahan Anda ketika berada pada fase masa kerja, Anda tidak punya waktu. Why? Kenapa? Karena kita terikat dengan waktu. Dan terakhir, ini adalah masa tua. Masa tua ini adalah masa di mana kita punya waktu, kita punya harta, waktu banyak untuk kita mau habiskan waktu kita ketika kita berada pada fase masa tua. Kemudian harta kita ada yang kita siapkan, pensiun misalnya, kita bisa lakukan, kita bisa belikan, kita bisa lakukan apapun. Tapi ada yang satu kelemahan kita, yaitu kita tidak punya kekuatan pada waktu itu. Kenapa? Kita lemah. Inilah bingkai kehidupan, hadirin. Inilah makna kehidupan ketika nikmat yang satu datang menghampiri kita, lantas nikmat-nikmat lain itu yang sedang ada pada diri kita, maka nikmat yang lain itu pergi meninggalkan kita, datanglah nikmat baru. Kenapa? Karena kita sebenarnya melupakan salah satu sikap yang terbaik yang Allah inginkan dalam diri kita, tidak lain sikap untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita mengatakan ketika kita jumpa dengan teman kita, kita beranggapan, wow, itu solehan, itu enak betul hidupnya, bahagia betul hidupnya, seakan-akan tidak ada masalah. Begitu juga sebaliknya, ketika saya berjumpa dengan teman kita, dengan teman saya misalnya, saya mengatakan itu sahabat saya, enak betul hidupnya, tidak ada masalah, bahagia betul hidupnya. Seakan-akan kita melihat apa yang nampak dari luar, seakan-akan itulah gambaran yang sebenarnya, padahal tidak, hadirin. Oleh karena itu, hal itu semua kita lakukan, hal itu semua yang kita lihat itu dikarenakan karena kita melupakan sikap-sikap yang telah hadir pada diri kita. Tidak lain sikap, yaitu untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu bersabar kepada Allah, dan terakhir untuk selalu bersikap qanaah terhadap setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah yang membuat kita merasa kurang, merasa serba kekurangan, merasa serba pahit hidup kita, padahal belum tentu pahit hidup kita lebih pahit seperti yang digambarkan oleh orang lain. Oleh karena itu, manakala kita hadirkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam diri kita sikap syukur, sikap sabar, sikap qanaah, maka sikap itulah yang akan menghiasi hidup kita di dalam menyikapi kehidupan saat ini. Andai kata di toko sana misalnya, mereka menjual tiket kebahagiaan, tentu saya yakin pasti orang akan berlomba-lomba untuk membeli tiket kebahagiaan tersebut. Tidak peduli berapa maharnya, berapa harganya, yang penting bisa bahagia. Akan tetapi hadirin, kebahagiaan itu bukan diukur dengan materi, kebahagiaan itu bukan diukur dengan keduniaan, kebahagiaan itu bukan diukur dengan jabatan, melainkan kebahagiaan itu diletakkan oleh Allah di dasar pada sifat sabar, syukur, dan qanaah. Ketika kita meninggal dunia, ketika akhir cerita dunia ini, maka nanti Allah gambarkan dalam Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada sekelompok orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kanannya,
Dan inilah gambaran orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kirinya, dan ini merupakan gambaran orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu mengaplikasikan hidupnya di dalam sifat sabar, syukur, dan qanaah. Mudah-mudahan nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, agar kita lebih peka, lebih mengerti, dan lebih memahami ternyata hakikat kehidupan ini memiliki ukuran yang sudah disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan lisan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.